Pernah dengar nggak soal sebuah ramalan kuno yang kok kayaknya nyambung banget sama zaman kita sekarang? Kali ini kita bakal bedah ramalan Prabu Jayabaya. Tapi tenang, ini bukan buat ngeramal nasib ya. Justru kita mau lihat ini sebagai cermin, sebagai peringatan yang dalam banget buat masyarakat kita kapanpun itu. Oke, sebelum kita lanjut, penting banget nih buat lurusin satu hal. Ini bukan soal bola kristal atau nebak-nebak masa depan. Anggap aja ramalan Jayabaya ini kayak pengingat, semacam alarm, biar kita semua, baik rakyat maupun pemimpin, jadi lebih waspada. Biar kita bisa baca tanda-tanda zaman yang sering sekali kita abaikan. Jadi, siapa sih sosok di balik ramalan yang legendaris ini? Yuk, kita kenalan dulu sama Prabu Jayabaya. Dia ini bukan sekedar nama di buku sejarah loh. Dia itu seorang raja yang bijaksana dari kerajaan Kediri, yang visinya tuh jauh melampaui masanya. Dan tujuannya itu mulia banget. Beliau sama sekali nggak bermaksud nyebarin ketakutan. Justru sebaliknya, beliau pengen ninggalin semacam panduan atau sistem peringatan dini lah, biar generasi-generasi setelahnya itu bisa peka dan ngenalin gejala-gejala kerusakan di masyarakat mereka sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari peringatannya. Sebuah periode yang beliau sebut sebagai zaman Kalabendu, ini tuh gambaran sebuah masa yang penuh kekacauan, di mana masyarakat itu udah mulai kehilangan arah. Coba kita lihat, kayak apa sih tanda-tandanya? Nah, ini nih, yang paling menipu dari zaman Kalabendu. Dari luar, kelihatannya semua baik-baik aja. Keren malah, bangsanya kelihatan maju, makmur, pembangunannya di mana-mana. Tapi, kalau kita intip ke dalam, fondasi utamanya, nilai-nilai kayak kejujuran, tanggung jawab, itu ternyata udah rapuh, udah keropos. Ramalannya ngejelasin tanda-tandanya tuh detail banget. Pemimpin jadi lebih sibuk gimana caranya biar tetap berkuasa, daripada ngurusin rakyatnya, batasan mana yang benar, mana yang salah jadi kabur, suara masyarakat kayak angin lalu aja nggak didengerin, hukum bisa dibengkokkan sama yang punya uang dan kuasa. Dan yang paling relevan mungkin ya, kita semua jadi bingung bedain mana informasi yang benar, mana yang hoaks. Dan puncaknya bisa dirangkum dalam satu kalimat yang nusuk banget. Orang jujur tersisih. Ini gambaran dunia yang kebolak-balik, di mana orang-orang yang megang teguh integritas malah dianggap aneh, dianggap musuh, terus disingkirin dari sistem. Jadi, poin utamanya tuh di sini. Kerusakan terbesar di zaman itu bukan soal ekonomi yang seret atau gedung yang roboh. Bukan. Kerusakan yang paling parah dan paling susah diperbaiki itu ya ketika moral, kejujuran, dan rasa tanggung jawab udah membusuk di dalam diri kita semua. Waduh, setelah denger gambaran yang suram banget kayak gitu, pertanyaan besarnya kan, terus gimana? Apa ini akhir dari segalanya? Apa ramalan ini cuma berisi kegelapan doang, tanpa ada jalan keluar? Nah, ternyata enggak. Ramalan Jayabaya itu enggak berhenti di kehancuran aja. Beliau juga nunjukin adanya secercah harapan, yaitu kemunculan Ratu Adil. Tapi, apa atau siapa sih sebenarnya Ratu Adil ini? Penting buat dicatat, Ratu Adil ini bukan ramalan soal datangnya satu pahlawan super yang bakal nyelamatin semua orang. Bukan gitu konsepnya. Ini lebih ke sebuah simbol. Simbol dari sebuah zaman baru, di mana keadilan, harapan, dan integritas itu kembali jadi pilar utama bangsa. Jadi datangnya Ratu Adil itu nandain sebuah titik balik, sebuah momen di mana masyarakat secara kolektif, pemimpinnya, rakyatnya, semuanya, memutuskan buat kembali menghargai nilai-nilai kebaikan dan kebenaran di atas segalanya. Lalu, gimana caranya zaman Ratu Adil ini bisa terwujud? Nah, disinilah bagian yang paling memberdayakan dari ramalan Jayabaya. Ternyata, kuncinya itu nggak cuma datang dari atas, dari pemimpin, tapi justru dari kekuatan yang ada di tangan rakyat. Pelajaran utamanya tuh kuat banget. Nasib sebuah bangsa itu adalah tanggung jawab kita bersama. Arah negara ini mau kemana itu nggak ditentukan sama satu atau dua orang di puncak sana, tapi sama sikap dan tindakan kita semua. Ramalan ini bahkan kayak ngasih resepnya loh. Ada 3 langkah. Pertama, peduli. Rakyat nggak boleh apatis, nggak boleh cuek, harus terlibat. Kedua, jujur. Masing-masing dari kita harus berani bertindak jujur, mulai dari hal-hal kecil. Dan ketiga, menuntut keadilan. Kita harus berani menuntut hak kita, tapi tentunya dengan cara yang benar dan bermartabat. Ini negasin sekali lagi ya, kalau zaman Kalabendu itu bukanlah sebuah takdir. Itu cuma sebuah kemungkinan buruk yang bisa banget terjadi kalau kita semua cuma diam dan membiarkannya. Ini peringatan, bukan vonis. Dan kutipan ini adalah intisarinya. Kekuatan untuk mencegah kekacauan dan mewujudkan harapan itu, ujung-ujungnya nggak ada di tempat lain, tapi ada di tangan kita semua.
Jadi, setelah kita merenungkan kebijaksanaan kuno ini, pertanyaan terakhirnya bukan lagi tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Melihat tanda-tanda zaman kita sekarang, peran apa yang akan kita ambil?